dari jurusan Tadris Biologi semester 5 Lokal A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses fertilisasi sampai melahirkan pada manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Struktur Anatomi Hewan. Sebelum fertilisasi berlangsung, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi adalah keluarnya sel telur dari ovarium, yang normalnya terjadi setiap bulan. Di dalam ovarium wanita terdapat banyak sel telur, namun setiap bulannya ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung, yang dikenal dengan folikel, yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Setelah matang, sel telur akan keluar dari folikel, sehingga terjadilah ovulasi. Sel telur berada di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Jika tidak ada sperma yang membuahi, maka kehamilan tidak akan terjadi. Setelah sel telur meninggalkan folikel dalam ovarium, kemudian berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah, sehingga siap menjadi rumah bagi sel telur yang sudah dibuahi. Jutaan sperma dihasilkan sekali dalam ejakulasi. Sesaat setelah sel sperma masuk pada mulut rahim, sel sperma akan bergerak menuju rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang bisa bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di dalam indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dengan proses disebut pembuahan. Sel telur yang sudah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim. Zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di dalam rahim, zigot akan menempel pada dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Perkembangan bayi pada kandungan dimulai dari trimester pertama. Dimulai saat pembuahan terjadi, paling cepat terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir atau HPHT. HPHT ini juga bisa digunakan untuk memprediksi tanggal persalinan, yaitu dengan menambahkan 40 minggu dari tanggal tersebut. Salah satu perkembangan penting di trimester pertama adalah terbentuknya plasenta. Plasenta sudah mulai terbentuk pada bulan pertama kehamilan. Selain menyalurkan makanan, plasenta juga berfungsi untuk menyalurkan kotoran dari janin. Selain itu, air ketuban sudah mulai diproduksi setelah kantung ketuban terbentuk atau sekitar 12 hari setelah pembuahan. Sampai minggu kelima kehamilan, biasanya ibu mulai menyadari menstruasi terlambat. Ini disebabkan peningkatan hormon kehamilan, HCG. Terlambat menstruasi ini menjadi salah satu tanda awal kehamilan. Saat ini, janin masih berukuran 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi. Sampai akhir trimester pertama atau minggu ke-11, sudah terbentuk bakal mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Pada tahap ini, organ pada janin sudah mulai terbentuk secara lengkap, meskipun belum sempurna. Janin sudah mulai terlihat melengkung seperti huruf C, dan ukuran janin menjadi 8 cm. Pada saat ini, sudah melewati masa kritis dan siap berkembang lebih besar lagi. Trimester kedua. Sampai minggu ke-15, tulang dan tengkorak janin semakin mengeras dan kemampuan mendengarnya ikut meningkat. Ibu mungkin merasakan tendangan janin, detak jantung ibu semakin berdebar, serta bisa melihat berbagai ekspresi kecil melalui pemeriksaan USG.
Indera perasa janin mulai terbentuk dan juga sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Namun, lonjakan pertumbuhan terjadi selama melewati minggu ke-15 sampai minggu ke-20. Dimulai dari perkembangan alat kelamin yang telah terbentuk dengan baik sehingga bisa terlihat saat pemeriksaan USG. Janin di dalam kandungan sudah bisa mendengar suara ibu. Usia 20 minggu, janin sangat aktif dan semakin terlihat seperti manusia kecil. Bayi juga sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut di usia minggu ke-25, serta berat badannya semakin bertambah karena sudah memiliki lemak. Trimester ketiga atau minggu ke-27, berat bayi bisa mencapai 1 kg dengan otot dan paru-paru yang semakin berkembang. Kepalanya terus bertumbuh untuk mengikuti perkembangan sel saraf di otaknya. Kulitnya keriput menjadi semakin halus akibat lemak tubuhnya yang terus bertambah. Ibu mungkin merasakan tendangan yang semakin kuat saat memasuki minggu ke-30 kehamilan. Di sini ibu akan mengalami kontraksi fase. Barulah beberapa minggu sesudahnya, pergerakan janin tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Hal ini karena ruang geraknya semakin sempit. 5 minggu menjelang persalinan, janin akan semakin turun ke area panggul. Persalinan 7 bulan terjadi pada minggu ke-37 sampai 42. Berat janin sudah sekitar 3 kg dengan panjang 48 cm. Paru-paru bayi juga sudah matang dan siap dilahirkan. Telur ketuban mungkin akan pecah sebagai tanda awal persalinan. Jika itu terjadi, ibu akan memasuki proses persalinan.